Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Arawan Temas akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Metode Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian oleh saya sendiri yaitu Ayu Arawan Temas. Yang pertama sekali kita akan membahas tentang data. Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Data merupakan bentuk jamak dari dantum. Berasal dari bahasa Latin yang berarti sesuatu yang diberikan. Dalam penggunaan sehari-hari, data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Dan yang kedua itu kita akan membahas tentang metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatan mengumpulkan data agar sistematis dan mudah mendapatkannya. Yang kelima kita membahas tentang jenis-jenis instrumen. Di sini ada 4 jenis instrumen, yang mana ada wawancara, instrumennya adalah pedoman wawancara, sumber datanya sampel. Dan yang kedua itu adalah kuesioner atau angket. Angket atau kuesioner, instrumennya adalah angket tertutup atau terbuka, sumber datanya sampel. Dan yang ketiga adalah jenis metodenya adalah observasi, instrumennya lembar observasi, sumber datanya sampel. Dan yang keempat itu, yang terakhir itu adalah tes, yang mana tes ini instrumennya adalah tes esai atau COS, sumber datanya sampel. Dan kita akan membahas pertama kali adalah wawancara, yang mana definisi dari wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Dan yang kedua itu adalah wawancara dibedakan menjadi 2 macam, yaitu wawancara bebas dan wawancara terpimpin. Wawancara bebas ini definisinya yaitu pewawancara bebas menanyakan apa saja pada peresponden. Contohnya itu seperti, menurut Anda, mengapa pertemuan tatap muka itu penting di dalam perkuliahan? Dan yang kedua itu adalah wawancara terpimpin, yang mana wawancara terpimpin itu adalah pewawancara telah dibekali oleh daftar pertanyaan yang lengkap dan juga terperinci, yang mana contohnya di sini adalah manfaat apa saja yang Anda rasakan di dalam perkuliahan tatap muka. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh kisi-kisi wawancara. Variabelnya ada 1 yaitu hasil belajar. Indikator dari variabel ini adalah ketekunan siswa dalam belajar, keaktifan siswa dalam belajar. Sedangkan deskriptornya adalah keseriusan dalam belajar. Yang kedua, memecahkan masalah dan mengemukakan pendapat atau ide. Nomor butirnya ada 1 dan ada 2 dan 3. Selanjutnya kita akan membahas tentang kuesioner atau angket. Angket merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Jenis-jenis kuesioner ini adalah ada 2, yaitu angket terbuka. Yang pertama itu ada angket terbuka. Sederhana, sehingga responden memberikan isi sesuai dengan kehendak dan keadaannya. Contohnya seperti tingkat pendidikannya, tempatnya, dan tahunnya. Contoh kisi-kisi angket. Yang variabelnya ada 1, motivasi belajar siswa. Indikatornya ada 2, yaitu adanya hasrat dan keinginan. Yang kedua, adanya dorongan dalam belajar.
Deskriptornya ada 1, mempunyai cita-cita, nomor butirnya 1. Yang kedua itu indikatornya adanya dorongan belajar, dan deskriptornya motivasi dari orang tua dan guru, nomor butirnya 2. Yang terakhir, selanjutnya kita akan membahas tentang observasi, yang mana observasi ini definisinya adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala pesisi untuk kemudian dilakukan pencatatan. Dalam kegiatannya, dengan penelitian ini, penulis langsung terjun ke lapangan menjadi partisipan untuk menemukan dan mendapatkan data-data yang berkaitan dengan faktor penelitian. Contoh dari kisi-kisi observasi ini, variabelnya ada 1, yaitu minat belajar siswa terhadap mata pelajaran IPA. Indikatornya mengetahui tingkat rasa ingin tahu siswa dan dalam pembelajaran IPA. Deskriptornya percaya diri dalam mengikuti pembelajaran, nomor butirnya 1. Aktif bertanya, nomor butirnya 2 dan 3. Yang ketiga itu semangat dalam mengikuti pembelajaran, nomor butirnya 4. Yang terakhir kita akan membahas tentang tes, yang mana tes di sini adalah serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelijensi, kemampuan, bakat yang dimiliki individu atau kelompok. Di sini ada macam-macamnya tes. Yang pertama itu tes kepribadian, tes bakat, tes prestasi, tes intelijensi, dan yang terakhir itu tes sikap. Contoh kisi-kisi tes di sini ada KD. Yang pertama itu mendeskripsikan hubungan antara gaya, gerak, dan energi melalui percobaan, gaya gravitasi, gaya gesek, dan gaya magnet. Indikatornya yang pertama itu mengelompokkan benda-benda bersifat magnetis. Aspek kognitifnya ada C1, C2, C3, tapi di sini yang terisi C1 ada 3. Aspek pengetahuannya ada K1, K2, K3, dan K4, tapi yang diisi K1-nya 3. Dan yang kedua itu menjelaskan gaya pengaruh gravitasi. Yang ketiga menjelaskan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan. Sekian dari saya. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.